Halo semuanya, nama saya Natalia Mergaret Karundeng dari kelas PPTI 12 dengan NIM 2502040556. Dan pada kali ini saya akan membuat video refleksi pembelajaran dari mata kuliah CB Agama dengan mengangkat 3 topik. Topik yang pertama adalah knowing what or who God is atau mengenal apa dan siapakah Tuhan itu. Yang kedua, religious and science dialogue adalah sebuah dialog antara agama dan sains. Yang tiga, tolerance and religious cooperation for world peace adalah toleransi dan kooperasi antar agama untuk perdamaian dunia. So, yang pertama, mengenal Tuhan. Fokus isu yang saya angkat dari materi pembelajaran pada kali ini adalah relasi antara nilai dan karakter. Nilai itu berfungsi sebagai prinsip atau standar moral yang membimbing seseorang. Sementara karakter adalah hasil konkret dari penerapan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa karakter seseorang menunjukkan sejauh mana nilai-nilai telah dihayati dan diwujudkan dalam kebiasaan dan perilakunya. Contoh relasi nilai dan karakter, yang pertama, contohnya adalah nilai kejujuran. Seseorang memiliki karakter yang jujur akan selalu berkata apa adanya, menolak kebohongan, dan tidak tergoda untuk curang, bahkan dalam situasi sulit. Artinya, nilai kejujuran itu telah tertanam sebagai prinsip moral yang mendorong seseorang itu untuk berkata serta bertindak. Nah, misalnya contoh, seseorang siswa itu memegang nilai kejujuran, pasti akan memilih untuk tidak menyontek walaupun resikonya adalah mendapatkan nilai rendah. Yang kedua, mungkin contoh nilai kepedulian. Individu yang menggenggam nilai kepedulian akan menunjukkan karakter empati, seperti membantu teman yang sedang kesulitan, terlibat dalam kegiatan sosial, atau menjaga lingkungan. Sebagai contoh, seorang relawan yang membantu korban bencana menunjukkan karakter peduli berdasarkan nilai kemanusiaan yang ia yakini. Next. Religion and Science Dialogue. Hakikat agama dan sains pada dasarnya adalah dua jalan yang berbeda namun saling melengkapi untuk memahami kehidupan dan alam semesta. Agama lebih berfokus pada hubungan manusia dengan Tuhan, nilai-nilai moral, serta tujuan akhir kehidupan. Nah, inti dari agama adalah iman yang menawarkan panduan spiritual, jawaban atas pertanyaan eksistensial seperti mengapa kita ada, atau apa makna hidup. Agama memberikan dasar etika dan aturan hidup berdasarkan keyakinan kepada Tuhan atau kekuatan ilahi. Misalnya dalam kekristenan, kasih dan pengampunan menjadi inti ajaran yang mempengaruhi cara hidup dan relasi manusia dengan sesama. Di sisi lain, sains adalah upaya manusia untuk memahami dunia fisik yang melalui observasi, eksperimen, dan analisis. Sains menjawab pertanyaan bagaimana suatu terjadi, bagaimana planet bergerak, bagaimana tubuh manusia bekerja, atau bagaimana teknologi dapat diciptakan. Sains tidak berfokus pada makna hidup, tetapi pada mekanisme alam semesta yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Nah, meski berbeda, agama dan sains ini tidak selalu bertentangan. Agama memberikan makna sementara, sains memberikan pengetahuan. Misalnya, agama dapat menjawab pertanyaan tentang asal-usul moralitas, sedangkan sains bisa menjelaskan asal-usul spesies atau proses evolusi. Dalam Kekristenan contohnya, ada pandangan bahwa sains adalah alat untuk mengungkapkan keajaiban Tuhan, seperti yang diucapkan Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan Allah dan cakrawala memberikan pekerjaan tangannya. Nah, ketegangan sering terjadi jika agama atau sains melampaui batasnya. Agama bisa menjadi dogmatis ketika kita mengabaikan fakta sains sementara sains bisa menjadi reduksionis jika kita menolak aspek-aspek spiritual manusia. Namun, jika dilihat dengan bijak, keduanya itu bisa berjalan bersama. Sains membantu manusia memahami karya ciptaan Tuhan, sedangkan agama mengajarkan bagaimana hidup dengan hikmat dan tujuan di tengah pemahaman tersebut. Selanjutnya kita masuk untuk tolerance and interreligious cooperation for world peace. Nah, sayangnya agama ini juga sering dikaitkan dengan konflik dan kekerasan. Nah, perang, terorisme, diskriminasi.
Dan semuanya pernah terjadi dengan dalih membela agama. Tapi mari kita jujur, apakah agama yang salah atau manusianya menyalahkan agama? Nah, kekerasan biasanya lahir dari penafsiran sempit, kebencian terhadap yang berbeda, dan manipulasi oleh pihak-pihak berkepentingan. Nah, agama jika dipahami dengan benar, justru itu mengajarkan perdamaian. Untuk melawan kekerasan, untuk melawan kekerasan agama, yang mengatasnamakan agama, kita tuh perlu strategi nyata. Yang pertama, kita perlu pendidikan lintas agama. Anak-anak muda itu perlu belajar tentang keyakinan, keyakinan lain dengan sikap yang terbuka. Yang kedua, dialog. Pemuka agama dan komunitas itu harus terus bekerja sama, bukan saling curiga. Yang ketiga, peraturan hukum yang adil dan media yang bijak dalam memberikan isu-isu agama. Nah, kita tidak boleh lupa bahwa banyak tokoh perdamaian justru lahir dari rahim agama, seperti Gandhi dengan semangat ahimsanya, Martin, Martin Luther Junior dengan semangat kasih dalam perjuangan hak sipil, Paus Fransiskus dengan ajakan toleransi dan perlindungan terhadap yang lemah. Nah, agama itu mengajarkan pengampunan dan bukannya balas dendam, mengajarkan cinta, bukannya kebencian. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari tiga topik ini adalah Tuhan tuh bisa kita temui di mana-mana, di alam semesta, di alam sains, dan bahkan di dalam keberagaman agama. Yang kedua, agama dan sains itu bukanlah musuh, tetapi dua sahabat yang sama-sama mencari kebenaran. Yang ketiga, perbedaan agama seharusnya tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi kekuatan untuk menciptakan dunia yang damai, adil, dan penuh cinta kasih. Nah, sekian video pada saat hari ini. Saya Natalia, jika ada kesalahan dalam pembicaraan ataupun sikap atau menu kata-kata, saya minta maaf. Terima kasih.